لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 23 Ramadan 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2012. Berarti ini adalah pertemuan kita yang ke-23, kajian kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala. Dan yang terakhir kita telah menyelesaikan sampai adab yang nomor ke-85, yaitu menyandarkan ilmu kepada sumbernya. Selanjutnya kita akan masuk adab yang nomor ke-86, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala at-tabarru'u bil futya wat ta'lim. Sukarela dalam memberikan fatwa dan mengajarkan ilmu. Sukarela maksudnya tidak meminta upah. Lalu di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, qul la as'alukum 'alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak minta kepadamu atas dakwah itu upah, dan aku bukan termasuk orang yang mengada-adakan. Jadi para nabi semuanya mengatakan seperti ini, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta upah kepadamu daripada dakwah. Jadi semua nabi tidak meminta upah. Semua nabi kalau berdakwah itu tidak memasang tarif. Sehingga ada di antara prinsip dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, min usuli dakwatil anbiya alaihi wassalam, ya, para nabi semuanya itu di antara prinsip dakwahnya, di antaranya ada 3, yaitu kullu nabiyyin la yas'alun nasa ajra. Semua nabi tidak meminta upah atau memasang tarif ketika berdakwah. Semua nabi. Kemudian kullu nabiyyin ya'ti ilan nas. Semua nabi ketika berdakwah itu mendatangi manusia. Ibaratnya air hujan, menyebar dakwahnya mendatangi semua manusia. Kemudian di antara prinsip dakwah para nabi pula adalah kullu nabiyyin yad'u ila Allah. Semua nabi ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada golongannya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada dirinya dan semisalnya. Mengajak manusia kepada Allah. Manusia digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi tidak meminta upah dan memasang tarif dalam berdakwah.
muadzin dan semisalnya yang pernah kita bahas kemarin. Mendapat upah boleh apa tidak? Ya. Itu ada dua permasalahan. Pertama-tama mendapat gaji resmi dari pemerintah. Jadi dari pemerintah, dari Baitul Mal atau dari amwalud daulah, dari uangnya negara. Maka kalau ini tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya. Boleh ya. Karena semenjak dahulu kala di negara Islam, guru-guru agama itu semuanya mendapat gaji dari pemerintah. Termasuk sekarang di Arab Saudi, itu mereka gajinya besar para ulama dari pemerintah. Sehingga di Arab Saudi tidak ada istilahnya setelah ceramah mendapat salaman template. Di Saudi tidak ada. Setelah ceramah dapat salaman template, dapat amplop. Tidak ada di Saudi seperti itu. Karena apa? Karena para ulama sudah kaya mendapat gaji dari pemerintah dan lebih dari cukup gajinya. Nah, permasalahan yang kedua adalah bukan mendapat dari pemerintah, tapi diberi orang. Setelah dakwah mendapat amplop, atau istilahnya itu lebih halusnya biaya transportasi. Ya. Boleh apa tidak? Di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh, dengan catatan niatnya dia adalah lillahi ta'ala. Niatnya dia adalah berdakwah kepada Allah. Kemudian dia tidak memasang tarif. Ya, diberi amplop atau diberi ongkos transportasi yang sewajarnya, tidak apa-apa diterima. Yang tidak boleh itu adalah ketika dia pasang tarif sampai luar biasa seperti sekarang. Sekarang dakwah dijadikan ya, pekerjaan untuk mendapatkan kekayaan materi duniawi. Jadi dakwah sudah menjadi ya, seperti sekarang orang tua itu ya. Orang tua itu melihat ada dai-dai selebritis yang masuk TV, sekali dakwah langsung gajinya itu berapa juta. Sampai ada seorang dai yang selalu menyombongkan dirinya, selalu mengatakan bahwa gajinya dia itu lebih besar daripada gajinya para direktur. Karena dia kadang kalau sekali ceramah langsung dikasih mobil, karena orang senang dengan ceramahnya. Sekali ceramah mendapatkan rumah mewah, sekali ceramah mendapatkan tanah berapa hektar. Sehingga banyak para orang tua yang ingin anaknya jadi seperti itu, sehingga menjadi profesi. Kalau gitu kamu jadi kiai saja. Karena apa? Prospeknya bagus. Ini tidak benar kalau ini. Ini sudah niat dari semula memang untuk mencari materi duniawi. Mahasiswa masih belum jelas nasibnya. Kalau kiai sudah jelas, ya. Jadi ustadz sudah jelas, dipanggil sana, panggil sini dapat uang. Ya, jadi perbedaannya di sini bahwasanya kalau dia tidak mensyaratkan, tidak memasang tarif dan dia diberi boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasang tarif, tidak pernah minta. Tapi Rasulullah SAW kalau diberi tidak pernah menolak. Hanya saja beliau dilarang menerima sedekah. Rasulullah SAW dan keluarganya dilarang menerima sedekah. Tapi kalau hadiah Rasulullah terima. Kemudian juga dari Baitul Mal Rasulullah menerima. Seperti itu. Karena ikhlas itu ukurannya bukan menerima upah atau tidak. Jangan dianggap kalau tidak terima upah berarti ikhlas. Kalau menerima upah berarti tidak ikhlas. Karena masyarakat pahamnya kan gitu. Yang namanya ikhlas itu pokoknya tidak oleh terima apa-apa. Ikhlas itu pokoknya tidak boleh terima apa-apa. Bukan itu ikhlas. Boleh jadi orang yang terima itu malah yang ikhlas. Boleh jadi orang tidak terima malah tidak ikhlas. Bisa jadi. Boleh jadi dia tidak mau terima supaya terkenal ini loh kalau ceramah tidak mau terima. Siapa tahu hatinya orang. Jadi ukurannya ikhlas bukan terima atau tidak terima.
dihabiskan hanya untuk ngajar ngaji. Sementara masyarakat senang ini dia ngajar ngaji anak-anaknya, tapi mereka tidak memperhatikan kesejahteraan nasibnya Pak Guru ngaji ini. Sementara dia punya istri, dia punya anak. Istri juga butuh nafkah, anak butuh nafkah. Sampai aja dia tidak ada lagi nafkah untuk anak istrinya. Ketika sudah tidak ada lagi nafkah untuk anak istri, sementara tuntutan hidup wajib dia bayarkan. Dosa seorang kalau menyia-nyiakan anak istrinya. Ya, masyarakat tidak lagi memperhatikan guru-guru ngaji. Akhirnya dia ganti profesi. Dilepas baju ustadznya, pakai bajunya ahli dunia, hanya dia kerja demi mencari nafkah. Sehingga dia menjadi mantan ustadz. Kemarin waktunya habis untuk ngajar, tapi nggak ada uang untuk nafkah keluarga, nggak ada. Hanya terpaksa dia sibuk kerja cari uang. Waktu untuk ngajar nggak ada. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, walaupun guru ngaji tidak boleh minta, tidak boleh masang tarif, tapi juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Bahkan lebih perlu diperhatikan daripada guru-guru ilmu umum. Karena sekarang ini kalau rumah-rumah gedung, rumah besar ya, ada guru ngaji, ada guru les piano. Guru ngaji kalau masuk lewat gang kecil. Guru les piano kalau datang yang dibuka pintu gerbang. Kan gitu kan? Sehingga seakan-akan lebih mulia guru les piano daripada guru ngaji. Padahal guru les piano membawa anaknya masuk ke neraka. Guru ngaji bawa anaknya masuk ke surga. Ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali bab ini. Jadi kita perlu dermawan dalam memberikan ilmu, tidak memasang tarif, tidak meminta upah. Sebagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW, beliau dermawan dalam berbagai macam hal, termasuk dermawan memberikan ilmunya. Selanjutnya, adab yang nomor ke-87. Al-hadaru minal ghalati 'alal a'immah. Waspada dari salah menyikapi para ulama. Salah menyikapi para imam atau para ulama. Maksudnya di sini kita ini harus hati-hati ketika ada berita yang masuk kepada kita tentang para imam atau para ulama. Baik ulama zaman dahulu ataupun ulama zaman sekarang. Karena banyak hal-hal yang tidak benar dinisbahkan kepada para ulama atau kepada para imam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Fama aktsara ma yafsa 'anil a'immah ma la haqiqata lahum." Berapa banyak ya, yang diceritakan tentang para imam itu ternyata tidak ada hakikatnya, tidak ada kenyataannya. Maksudnya di sini salah satu contoh yang mudah-mudah saja ya. Kalau di kitab mungkin agak berat sedikit ya contohnya, agak mendalam. Contoh yang agak mudah seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Antum kenal nggak dengan Rabi'ah? Siapa Rabi'ah itu? Siapa? Seorang ulama tabi'in perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, tabi'in. Ulamanya ilmunya mendalam. Sehingga tidak sedikit dari kalangan para ulama tabi'in laki-laki belajar kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, banyak yang menisbahkan sebuah ajaran kepada Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu ajaran madhab cinta. Beribadah kepada Allah dengan dasar cinta saja, bukan mengharapkan apapun, bukan takut apapun. Sampai mereka bikin cerita, Rabi'ah ini katanya beribadah kepada Allah tidak kepingin surga dan tidak takut neraka, hanya karena cinta. Ya. Ini pertama-tama perlu dibuktikan apakah benar itu ajarannya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah itu pemahaman salafus saleh. Tidak mungkin beliau mengajarkan ajaran seperti itu. Jadi ini cerita-cerita yang tidak benar tentang Rabi'ah. Adapun orang ibadah kepada Allah dengan cinta itu betul, tapi nggak cukup cinta saja, harus lengkap. Apalagi sampai ada yang mengatakan, ya, ada seseorang yang katanya zaman dulu dia itu
api dan air di tangannya. Lalu dia mengatakan, saya ingin membakar surga dengan api ini, sehingga tidak ada dari surga, sehingga tidak ada orang beribadah karena ingin masuk surga. Dan saya ingin menyiram api neraka itu dengan air ini, sehingga padam, sehingga tidak ada lagi neraka, sehingga tidak ada lagi orang beribadah kepada Allah karena takut neraka, sehingga orang beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja. Ini nggak benar ajaran ini. Karena Al-Quran itu dari awal sampai akhir menyuruh kita mencari surga dan takut neraka. Di samping juga cinta, harus lengkap semuanya. Jadi ini berbohong atas nama Rabi'ah. Kalau toh Rabi'ah berpendapat seperti itu, berarti Rabi'ah salah. Karena Rabi'ah telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah saja di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar, minta surga, takut dari neraka. Kemudian orang yang mengatakan tidak kepingin surga, tidak takut neraka, ya, itu bisa jadi dia itu ketika emosi, tenggelam dalam emosi cinta, terlontar kata-kata seperti itu. Padahal kenyataannya dia kepingin surga dan takut neraka. Semua orang itu. Buktinya apa? Katanya tidak kepingin surga. Coba antum kasih aja. Ini ada kuncinya mobil buat kamu. Mobil apa? Mau tak kira-kira dia? Dikasih mobil mau tak dia? Nemen maunya nemen. Mau dikasih mobil aja mau. Katanya tidak mau surga. Jangan kan kasih mobil uang 1 juta. Ini loh uang 1 juta, kepingin tak kamu? Kepingin atau tidak antum? Kalau antum normal kepingin, uang aja kepingin 1 juta. Apalagi surga. Jadi berarti emosi, bohong dia itu, membohongi dia sendiri. Demikian pula neraka, katanya dia tidak takut neraka. Sekarang coba kita ambil tangannya aja, jari kelingkingnya aja kita ambil. Kita nyalakan korek api, kita bakar jari kelingkingnya. Teriak enggak dia? Loh, katanya tidak takut neraka. Oh, baru kena api sedikit aja sudah teriak-teriak. Jadi berarti bohong. Jadi ini adalah bohong kepada ulama. Contohnya lagi, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ajarannya beliau, ajarannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ajaran yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ini banyak yang menisbahkan kepada mazhab Syafi'i, kepada ajaran Imam Syafi'i yang sama sekali bukan ajarannya Imam Syafi'i. Jadi maksudnya di sini bab ini ya. Jadi kita ini waspada daripada salah dalam menyikapi para imam, para ulama. Berapa banyak kebohongan yang dinisbahkan kepada para ulama. Termasuk juga ajaran Asy'ari. Tokohnya saja Abu Hasan Asy'ari sudah taubat kembali kepada Allah. Taubat mengikuti ajarannya salafus saleh. Sementara sekarang masih banyak yang menisbahkan ajaran yang beliau sudah taubat itu kepada beliau. Jadi maksudnya bab ini adalah kita hati-hati jangan sampai seperti itu. Jadi ibadah kepada Allah yang benar itu adalah ibadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, mengharapkan ridho dan surga Allah, takut murka dan neraka Allah. Lengkap. Ada al-khauf, ada ar-raja, ada al-mahabbah atau al-hub dan cinta. Lengkap semuanya. Jadi di sini kalau kita mendengar berita tentang para imam, para ulama baik zaman dahulu ataupun sekarang, maka jangan diterima begitu saja. Perlu dilakukan penelitian kembali karena banyak sekali kisah-kisah tentang mereka yang bohong, yang tidak benar, dinisbahkan kepada mereka yang sama sekali bukan ajaran mereka. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-88, yaitu fiqhul jawab, fikih menjawab. Jadi kemarin ada fiqhul wafi, fiqhul khilaf, fikih realita, fikih berbeda pendapat. Sekarang ada lagi fikih menjawab. Maksudnya fikih menjawab ini adalah seni dalam menjawab pertanyaan, seni dalam memberikan fatwa. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf mulai dari ayat 36 sampai ayat
jelas tentang Nabi Yusuf dari A sampai Z, lengkap. Dan Allah menyebut itu adalah nahnu naqussu ahsanal qasas. Allah menyebut surat Yusuf itu adalah kisah yang terbaik. Ceritanya cerita yang paling baik dan banyak pelajaran di dalamnya. Antum lihat di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf ini lain daripada nabi-nabi yang lainnya. Kisah Nabi Yusuf ini oleh Allah dimuat di dalam satu surah lengkap. Setelah itu tidak diulang-ulang lagi. Berbeda dengan kisahnya Nabi lain, terutama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ceritanya banyak, tapi sepotong-sepotong di sana sini banyak. Ya, di ayat di surah-surah yang banyak. Nah, di sini kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau difitnah, beliau masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf difitnah masuk dalam penjara. Ada satu riwayat mengatakan beliau di penjara berapa tahun? Ada riwayat mengatakan 7 tahun. Ya, 7 tahun di penjara. Jadi perjalanannya Nabi itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. Perjalanannya adalah tahunan. Prosesnya itu tahunan. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, proses dulu panjang. Masuk, dilempar dulu ke sumur, diambil oleh orang, dijual, dibeli oleh Pak Menteri, difitnah oleh istrinya, dimasukkan penjara. Jadi ceritanya panjang. Ternyata di dalam penjara itu ada penghuni, ada 2 orang penghuni penjara yang mimpi. Lalu keduanya melihat Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik, yang diharapkan tahu takwil mimpi, mengetahui takbir mimpi. Maka keduanya bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbitna bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Yang satu mengatakan aku mimpi memeras anggur. Yang lainnya mengatakan aku mimpi di atas kepalaku ada roti yang burung memakan daripada roti itu. Tolong beritahukan kepada kami takwil mimpi itu, karena kami melihat Anda adalah termasuk orang yang baik. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjawab mimpi ini, takwilnya, beliau berdakwah dulu. Karena beliau tahu kedua orang ini adalah orang yang musyrik, orang yang kafir. Mereka lebih membutuhkan dakwah tauhid nomor 1 daripada sekedar menjawab takwil mimpinya. Mimpimu saya jawab nanti, tapi sekarang saya mau dakwah dulu. Yang pertama disampaikan apa oleh beliau? Dakwah tauhid dulu. Di antaranya beliau mengatakan, ya sahibai sijn a'arbabun mutafarriqun khairun amillah wal wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dan seterusnya panjang. Wahai 2 orang yang ada di dalam penjara, mana yang lebih baik? Mana yang baik? Yang baik itu mana? Apakah Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa? Ya. Kemudian beliau jelaskan, yang kamu sembah selama ini adalah Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan bikinan saja, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ibadahlah kepada Allah, bertauhidlah mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Jadi dakwah dulu. Jadi namanya fikih menjawab. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, tafsir ayat ini, beliau mengatakan wa minha annahu yabda'u bil ahammi fal aham. Di antara faedahnya, ketika berdakwah itu dimulai dari yang paling penting dulu, baru yang setelahnya, baru yang setelahnya. Kemudian juga ketika seorang mufti ditanya, dan seorang mufti ini tahu bahwa si penanya lebih membutuhkan jawaban yang lain daripada jawaban pertanyaannya, maka didahulukan jawaban yang lain, itulah yang lebih penting.
ini tanya takwil mimpi. Ada yang lebih penting, yaitu kamu masuk Islam dulu. Kamu jangan menyekutukan Allah. Kamu harus beribadah kepada Allah. Ini lebih penting didahulukan. Dan ini menunjukkan bahwa seorang guru itu benar-benar dia ingin kebaikan. Jadi dia menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan cara dakwahnya yang baik. Jadi kita paham orang ini butuh apa. Jadi orang ini butuh apa. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atifna afa natawadda'u bima'il bahr. Ya Rasulullah, kami ini kerjanya di laut, entah pelayan atau yang lainnya. Kerja kami di laut, pokoknya kami banyak di laut. Dan kami membawa air cuma sedikit. Kalau kami wudhu dengan air itu, maka kami akan kehausan habis untuk wudhu. Apakah boleh kami wudhu dengan air laut? Pertanyaannya apa? Apakah boleh wudhu dengan air laut? Itu kan? Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Jawaban beliau adalah huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya suci lagi mensucikan. Jadi kamu boleh wudhu dengan air laut, tidak apa-apa. Ditambahin lagi jawabannya, bangkainya adalah halal. Jadi ditambahin jawabannya. Karena apa? Karena kalau orang ini tanya tentang air laut saja, berarti orang juga tidak tahu hukumnya bangkai-bangkai yang ada di laut. Sementara kalau orang berada di laut, nanti akan menemukan bangkai laut, maksudnya ikan ya, ikan-ikan laut, pokoknya yang ada di dalam laut. Itu semuanya bangkainya adalah halal. Ditambahi. Ini juga menunjukkan kedermawanan. Jadi ditambahi lagi jawabannya. Sehingga maksudnya di sini, ma'asyiral muslimin jamaah salat jamaah sekalian rahimakumullah ikhwan wa akhwat fillah. Ya. Jadi seorang mufti itu harus tahu cara menjawab. Jangan hanya jawabannya to the point, langsung. Ini dilihat dulu orang ini butuh jawaban apa. Karena jawaban kita butuh panjang. Karena orang itu juga butuh jawaban yang panjang. Jadi bukan pelit memberikan jawaban. Jadi butuh apa? Kadang sebelum jawab butuh nasihat dulu orangnya. Maka sebelum kita jawab kita beri nasihat dulu yang panjang. Atau mungkin sebelum jawab kita beri motivasi dulu. Diberi motivasi dulu sebelum menjawab. Jadi ini adalah fikih dalam menjawab. Kemudian berikutnya lagi adab yang nomor ke-89, yaitu jawazut tazkiyah wal ifsah 'anil ilmi lil hajat. Maksudnya di sini boleh seseorang itu berterus terang bahwa dirinya itu punya ilmu, dia berilmu, boleh terus terang seperti itu ketika diperlukan. Jadi seakan-akan dia ini menganggap dirinya itu seakan-akan dia itu menunjukkan dirinya baik, dirinya berilmu, seakan-akan dirinya afdal. Ini boleh kalau diperlukan saja. Bab ini berhubungan dengan bab yang lalu tentang larangan ujub dan sombong. Jadi kitab ini saling melengkapi ya. Jadi ada kalanya bab itu disebutkan umum, ada lagi perincian-perinciannya. Dan yang lalu kita tidak boleh ujub, tidak boleh sombong. Tapi ada kalanya perlu kita berterus terang, sehingga terkesan seakan-akan ujub, seakan-akan sombong. Padahal tidak. Padahal itu dibutuhkan penjelasan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan kepada ayahnya sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 43, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Telah datang kepadaku daripada ilmu yang tidak datang kepadamu. Jadi mengatakan aku punya ilmu yang kamu tidak mempunyai. Ini enggak termasuk sombong atau ujub. Dan kemarin dikatakan ya bahwa mengklaim bahwa dia punya yang orang tidak punya termasuk sombong ya, atau ujub. Itu enggak secara mutlak. Ada kalanya perlu kita mengatakan begini
Karena yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ini adalah benar. Yang beliau miliki tidak dimiliki oleh ayahnya. Dan supaya ayahnya yakin bahwa ajaran yang beliau bawa adalah ajaran yang benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, dikisahkan oleh Allah, berarti Allah setuju. Berarti Allah menyetujui cerita ini. Surat An-Naml ayat 22. Ahattu bima lam tuhit bihi. Itu ketika hudhud cerita tentang kerajaannya Ratu Bilqis. Jadi aku memiliki ilmu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi aku punya ilmu masalah itu, kamu tidak punya ilmu masalah itu. Tujuannya bukan sombong, bukan ujub. Tujuannya adalah menerangkan memang benar begini, saya memang tahu, kamu tidak tahu. Ini penting sekali pada ketika diperlukan saja. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, Inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Apakah kita nuduh Rasulullah sombong? Atau kita nuduh Rasulullah ujub? Tidak mungkin. Rasulullah SAW mengatakan benar, beliau adalah manusia paling bertakwa. Beliau adalah manusia paling mengerti tentang Allah. Dan beliau mengatakan ini, beliau mengatakan sebenarnya, supaya orang itu yakin, supaya orang percaya bahwa beliau tidak berbohong. Yang beliau katakan sesuai dengan realita. Jangan sampai salah dalam berguru. Maksudnya begitu. Dan Allah Maha tahu hatinya masing-masing orang ketika mengucapkan kata seperti ini. Termasuk juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Wallahi laqad 'alima ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni a'lamuhum bi kitabillah. Demi Allah, sungguh aku telah mengambil langsung dari mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat lebih. Demi Allah, sungguh semua sahabat Nabi tahu bahwa aku adalah yang paling ngerti di antara mereka tentang kitab Allah. Ini merupakan tazkiyah, membersihkan dirinya, seakan-akan mengedepankan dirinya. Namun ini kita harus husnudzan, beliau tidak sombong, beliau tidak ujub. Beliau mengatakan sesuai dengan realita. Dan ketika beliau mengatakan ini, beliau itu ingin supaya orang percaya kepada beliau. Jangan sampai salah belajar kepada orang yang tidak ngerti. Belajarlah kepada yang ngerti. Tujuannya begitu. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memberikan komentar di dalam Fathul Bari. Wa fil hadithi jawazu dzikril insan nafsahu bima fihi minal fadaili bi qadril hajah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa boleh seseorang itu menyebutkan keutamaan yang ada di dalam dirinya sesuai kebutuhan. Jadi boleh menyebutkan kelebihannya sesuai dengan kebutuhan. Wa yuhmal ma warada min dammi dzalika ala man waqa'a dzalika minhu faqran wa ijaban. Adapun larangan-larangan yang seperti ini, ya, maka larangan itu adalah larangan-larangan ya, larangan memuji dirinya dan sebagainya itu, maka larangan itu berlaku bagi orang yang melakukannya untuk membanggakan dirinya dan ujub. Jadi larangan yang kemarin kita bahas itu kalau tujuannya adalah untuk ujub, banggakan diri, atau untuk sombong dilarang. Tapi kalau perlu tidak apa-apa. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Umail bin Ziyad, mengatakan inna hahuna ilman law asabtu lahu hamala. Di sini ada ilmu, di dalam dadaku ini banyak ilmu, kalau ada orang yang sanggup untuk mengembannya. Ini beliau mengatakan sebenarnya di dalam dada beliau penuh dengan ilmu. Kemudian juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada sahabat Umar, wallahi laqad istaqra'tukal ayat wa la ana aqra' laha minka. Demi Allah, ada kalanya aku minta kamu membacakan ayat. Sebenarnya aku lebih pandai tentang ayat itu daripada kamu.
Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, nahnu a'lamu bi hadza min Sufyan. Kami lebih tahu tentang masalah ini daripada Sufyan. Jadi sesekali ketika diperlukan, boleh seseorang itu menjelaskan bahwa memang dia punya ilmu, saya punya ilmu, dengan catatan niatnya bukan untuk ujub, niatnya bukan untuk sombong. Ya. Kemudian selanjutnya adab yang nomor ke-90. La yujabu fi kulli mas'alatin wa la yufta kullu man sa'al. Tidak menjawab semua masalah dan tidak memberi fatwa dalam semua pertanyaan. Jadi maksudnya di sini ada masalah-masalah atau pertanyaan yang tak perlu dijawab, tak perlu diberikan fatwa. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yustafta la majnun. Sesungguhnya orang yang memberi fatwa kepada manusia di dalam semua hal yang ditanyakan kepadanya, maka orang ini adalah orang yang gila. Jadi kalau ada orang memberi fatwa, semua fatwa pertanyaan, semua fatwa dijawab oleh dia, ini adalah orang yang gila. Maksudnya adalah tanpa melihat maslahat dan madaratnya, tanpa melihat dia tahu jawabannya atau tidak tahu, pokoknya jawab. Berarti dia ini adalah orang yang gila. Kadang jawabannya itu ngawur, jawabannya kadang keliru, kadang jawabannya menimbulkan madarat yang lebih besar. Lalu di sini dikatakan lagi ada riwayat, ya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan kepada Ikrimah, intalik fa'aftin nas, pergilah berilah fatwa manusia, wa ana laka aun, aku akan bantu kamu. Faman ja'aka yas'aluka amma ya'ni fa'aftihi. Orang yang datang kepadamu minta fatwa yang ada kepentingannya, ada perlunya, berilah fatwa. Wa man sa'alaka amma la ya'nihi fala tuftihi. Sementara orang yang datang kepadamu minta fatwa yang tidak ada perlunya, tidak ada kepentingannya, jangan kamu berikan fatwa. Lalu diceritakan di sini panjang lebar, yaitu ucapan dari Ibnul Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah. Berapa banyak orang datang kepada beliau minta fatwa, dari jawab. Karena beliau tahu orang ini datang minta fatwa bukan untuk kepentingan agama, tapi orang ini datang kepada fatwa untuk kepentingan yang lainnya. Istilahnya sekarang yang gampang itu ya, kalau pedagang itu mencari mufti yang kira-kira bisa menguntungkan barang dagangannya. Misalnya ada 3 mufti, mufti ke-1, ke-2, dan ke-3. Dia tahu ke-1 dan ke-2 nggak menguntungkan dia ini, walaupun benar. Yang ketiga menguntungkan dia, walaupun dia tahu dia nggak benar. Yang dicari adalah yang ketiga. Ini nggak boleh diberi fatwa. Kalau kita tahu orang ini mencari fatwa hanya sekedar untuk kepentingannya saja, bukan mencari kebenaran, nggak usah diberi fatwa. Atau misalnya sekarang ini ada fatwa politik, ya, ketika ada pilgub, pilkada dan yang lainnya, itu banyak yang berkepentingan untuk mencari fatwa. Tapi ternyata fatwanya bukan untuk kepentingan agama, sekedar untuk mendukung kepentingan politiknya. Maka kalau kita tahu fatwa kita hanya dimanfaatkan seperti itu, kita nggak mau beri fatwa, nggak usah beri fatwa. Karena kenyataannya fatwanya bukan dimanfaatkan untuk agama, untuk kepentingan yang lain. Karena itu Allah SWT berfirman tentang ahli kitab yang datang kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Maidah ayat 42, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum fala yadurruka syai'an. Kalau mereka datang kepadamu wahai Rasulullah SAW, mereka minta fatwa, maka silahkan Anda punya pilihan wahai Rasulullah. Anda putuskan perkaranya atau Anda berpaling dari mereka. Silahkan, Anda boleh jawab, Anda boleh tidak jawab. Kalau kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat sedikit pun kepadamu. Artinya, karena ahli kita ketika tanya kepada Nabi, bukan mencari kebenaran. Mereka tanya kepada Nabi itu dengan harapan yang mana jawabannya Nabi sesuai dengan kepentingan mereka saja. Maka nggak ada faedahnya seperti ini. Jadi
ustaz, mendatangi para kiai, datang kepada para gus untuk memberikan fatwa. Fatwanya fatwa apa? Apakah untuk agama, supaya tambah dekat kepada Allah? Bukan fatwa politik. Fatwa hanya untuk supaya dia nanti mendapatkan kemenangan. Maka seorang ulama ketika tahu begini, jangan dijawab. Jangan dijawab. Ini fatwa yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak usah dijawab. Selanjutnya, adab yang nomor ke-91, al-inqiyadu lil ilmi, tunduk kepada ilmu. Maksudnya di sini, ketika kita mengetahui ilmu, maka kita amalkan ilmu itu, kita bersyukur kepada Allah. Di sini dibawakan cerita yang sangat indah tentang sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisn. Kita sebut saja Uyainah biar gampang. Waktu itu Uyainah ini ya datang ke tempatnya Ibnu Akhihi, anak daripada saudaranya. Ya, berarti anak daripada saudaranya, keponakannya, yang bernama Al-Hur bin Qais. Kita sebut saja Al-Hur bin Qais. Yang mana Al-Hur bin Qais ini termasuk orang yang dekat kepada Sayyidina Umar, orang dekatnya Sayyidina Umar, termasuk orang yang diajak kumpul di majelis musyawarahnya Sayyidina Umar. Suatu hari Uyainah ini berkata kepada Al-Hur bin Qais, "Ya bani akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir, fasta'dzin li alaih." Wahai anak saudaraku, wahai Al-Hur bin Qais, kamu ini punya kedudukan di hadapannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka tolong saya mintakan izin, saya ingin ketemu. Ya, karena kalau dengan orang dekatnya nggak bisa ketemu nanti, dia ingin ketemu langsung. Lalu Al-Hur bin Qais mengatakan, "Sa'astadzinu laka alaih." Ya, saya akan mintakan izin supaya kamu bisa ketemu langsung. Akhirnya dilaporkan kepada Sayyidina Umar, diizinkan ketemu. Setelah ketemu, ini ketemu antara siapa dengan siapa ini? Antara Uyainah dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Uyainah? Ternyata Uyainah ini marah-marah. "Hiya ya ibnal Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil 'adl." Wahai Ibnul Khattab, demi Allah, kamu tidak memberikan kepada kami pemberian yang cukup, dan kamu tidak berhukum di antara kami dengan hukum yang adil. Mencaci maki Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan orang sembarangan. Sayyidina Umar mau dicekik pisau orang ini. Sayyidina Umar juga orang kuat. Bahwa tiba Umar hatta ham'alim. Sayyidina Umar digitukan, marah beliau dan hitam. Hampir orang itu ya mungkin dipukul atau diapakan, dicelakakan, hampir orang itu. Ketika melihat hal itu, Sayyidina Umar marah. Langsung Al-Hur bin Qais ya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi." Sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, yaitu surah Al-A'raf ayat 199, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah sifat pemaaf, perintahkan dengan yang baik, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Ini adalah termasuk orang yang bodoh. Jadi kata Al-Hur, wahai Sayyidina Umar, orang ini adalah orang bodoh. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada nabinya, kalau ada orang bodoh, berpaling saja, nggak usah dituruti. Apa yang terjadi? Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Demi Allah, bahwasanya Sayyidina Umar tidak berani melangkahi ayat ini. Artinya beliau tidak jadi marah lagi, tunduk kepada ilmu. Al-Quran menyuruh memaafkan. Al-Quran menyuruh berbuat baik kepada orang yang, Al-Quran menyuruh supaya kita berpaling dari orang yang bodoh. Langsung tidak jadi marah beliau, jadi tunduk kepada ilmu. Hampir marah, dibacakan ayat, sudah tidak jadi marah. Ya. Ada kisah seperti ini juga, ya
itu tiba-tiba jatuh. Jadi tempat airnya jatuh mengenai wajahnya, sakit sekali. Yang mana seorang majikan ketika terjadi seperti itu biasanya marah majikannya kepada budaknya. Ternyata budak ini punya dalil. Budaknya punya dalil, majikannya tunduk kepada dalil. Cocok sudah. Langsung budaknya mengatakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan manusia. Allah cinta pada orang yang berbuat baik. Ya, ini tentang ahli surga. Ketika dibacakan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, langsung beliau mengatakan aku tahan amarahku. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau gitu anta hurrul wajhillah, kamu merdeka karena Allah. Dan berpuasalah malah dimerdekakan. Karena apa? Karena rajin ngaji. Ya, dia tahu dalil. Yang diajak ngomong tunduk kepada dalil. Klop sudah ketemu. Jadi tunduk kepada dalil. Demikian pula Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat yang lainnya. Tadi riwayat Bukhari ya, dan juga lagi riwayat Bukhari Muslim. Ketika itu Sayyidina Umar mau ngirim pasukan ke negeri Syam. Lalu diberitahu bahwa di negeri Syam itu ada wabah penyakit. Kemudian Sayyidina Umar musyawarah dengan kaum muhajirin, dikumpulkan Ansor, dikumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, musyawarah. Ini bagaimana? Saya akan kirim pasukan ke Syam. Sementara di sana ada wabah penyakit. Semuanya mengisyaratkan, sudah jangan masuk ke negeri Syam, pulang aja. Karena di sana ada wabah penyakit. Tapi Sayyidina Umar belum puas karena mereka belum membawakan dalil, belum membawakan ayat Al-Quran, belum membawakan hadisnya Nabi. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf datang dan memberitahu, saya punya ilmunya, saya punya hadis masalah ini, yaitu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ard fala taqdamu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kata Nabi, kalau kamu mendengar di satu daerah itu ada wabah penyakit, maka jangan masuk ke sana. Sementara orang yang berada di dalam daerah itu, ya, tidak boleh keluar. Sayyidina Umar senang. Fahamidallah Umar teman sorok. Sayyidina Umar memuji Allah. Lalu pergi, tidak jadi ngirim pasukan ke negeri Syam. Karena ada dalil bahwa kalau daerah ada wabah penyakit tidak boleh masuk ke sana. Dia tunduk kepada dalil sami'na wa ata'na. Jadi menunjukkan bahwa sahabat Umar ini sangat sportif. Wa fihi dalilun ala 'azimi ma kana 'alaihi al-qaum min al-insaf lil 'ilm. Dikata Ibnu Abdul Bar, ini adalah dalil bahwa mereka dulu para sahabat itu benar-benar sportif pada ilmu. Kebenaran dari mana saja diikuti. Yang penting ada qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat yang terbaik. Demikian pula kita perlu nyontoh mereka. Kalau sudah ada dalil ya. Ada dalil kita tunduk sami'na wa ata'na. Sudah ada dalil kita sami'na wa ata'na. Selama dalil ada jelas, gamblang, tidak multi tafsir, sahih, sharih, sudah sami'na wa ata'na, saya tunduk. Ya, mungkin itu dulu aja. Kita masih ada waktu untuk saya tanya jawab sekitar 10 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya sesuai dengan materi. Dibawa ke sini kertasnya. Akhwat juga boleh tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti kita sudah sampai ke berapa? 91. Berarti kita kurang 10 adab lagi. Berarti insyaallah kayaknya kita ini akan selesai kitab ini sebelum akhir Ramadan. Nanti kita pilih aja apakah sore ini tetap melanjutkan tafsir juz amma ataukah sore ini kita akan mengkaji yang lainnya. Wallahu a'lam, nanti kita lihat aja ya yang lebih banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah menjadi takmir dalam sebuah masjid. Pada saat itu tarif untuk khotib Jumat dari beberapa tahun sekali terus naik. Dari yang awalnya 50.000 ini sampai 100.000
takmir itu. Kalau keberatan. Kalau keberatan jangan jadi takmir. Jadi takmir harus sanggup mensejahterakan masjidnya. Termasuk masalah khotib, ya khotib Jumat misalnya. Itu kalau bisa semua masjid standar. Jadi jangan pelit-pelit. Di mana-mana sudah 150.000, 100.000 di masjid satunya masih 50.000. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti mengkomersilkan khutbah, bukan. Tapi juga menghargai orang yang ceramah, menghargai, menghormati. Walaupun nggak ada nilainya, 100.000 dibandingkan ceramah nggak ada nilainya. 100.000 itu apa sih artinya? Nggak ada artinya. Ya selilit itu. Atau lebih kecil dari selilit. Seperti itu. Jadi selilit tuh ya, jangan salah dengar. L-nya 2. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau anda merasa keberatan, jangan jadi takmir. Keberatan jangan jadi takmir. Ya harus anda cari uang. Takmir bisa nyari uang. Berarti nyari uang untuk mensejahterakan masjidnya. Kalau keberatan ganti, jangan jadi takmir. Biar diganti oleh yang siap. Seperti itu. Jadi jangan enak-enakan saja. Ustaz, terkait takwil mimpi, anak punya adik yang apa ini? Yang mana sering bermimpi melihat ular besar yang terkurung dan kadang ular besar yang terikat. Bagaimana takwilnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini takwil menurut siapa dulu? Menurut Primbon atau menurut Al-Quran dan Sunnah? Kalau menurut Primbon, mimpi melihat ular itu berarti mau nikah. Itu pola Primbon. Kata Primbon itu tidak benar. Tapi kalau menurut Ibnu Sirin, menurut An-Nablusi dan yang lainnya, ular itu adalah musuh. Jadi kalau mimpi melihat ular berarti mulai mimpi melihat itu musuh, itu ular itu. Ular itu musuh. Jadi hati-hati waspada. Berarti ada musuh. Tapi jangan diartikan musuh dalam selimut nanti. Kembali ke Primbon lagi nanti. Jadi musuh. Jadi ular itu musuh. Jadi kalau mimpi melihat ular berarti musuh. Hati-hati. Jadi waspada ya. Kalau bisa kalau mimpi bawa pentung gitu loh. Pentung. Ustaz, bagaimana jika seorang dai memasang tarif ketika diundang, namun biasanya dai tersebut mengatakan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk dirinya tapi untuk diinfakkan? Nggak boleh, katanya nggak boleh, sama aja itu. Pondok karo gondrong, karo dorong. Ini butuh gayaku, gaya pondok. Ini butuh gayaku, nggak ada. Siapa ya dakwah? Nggak ada itu. Itu mau memasang tarif malu, sehingga alasannya adalah ini untuk anak yatim. Tidak boleh dakwah gitu itu, tidak ada. Apakah dulu Nabi begitu, apakah sahabat gitu? Ini harus maksudnya bayar sekian ya untuk anak yatim, tidak ada. Jadi sudah tidak usah gitu-gituan. Dikasih ya diterima. Ustaz tanya masalah gangguan jin di penjelasan tafsir surat An-Nas. Ini betul, masalah tafsir ini. Nanti aja saya simpan masalah tafsir ya. Kita masalah adab ilmu dulu. Ini saya simpan aja tafsir lagi. Ustaz, bagaimana hukumnya jika menyampaikan ilmu kepada lain jenis? Catatan, dia bertanya beberapa permasalahan pada kami dan kami tahu jawabannya. Bolehkah kita menyebarkan SMS tausiah kepada lawan jenis? Dakwah kepada lawan jenis itu boleh, tapi dengan catatan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Karena yang namanya orang dakwah itu ya sudah, masa dakwah pada orang laki saja? Tidak mungkin. Dakwah juga kepada orang perempuan, kepada semuanya dakwah itu. Yang penting aman dari fitnah. Apalagi kirim-kiriman SMS. Apalagi kirim SMS yang pilih-pilih. Lawan jenis pilih-pilih, dan semuanya dipilih yang cantik-cantik, yang ganteng. Itu bukan dakwah namanya itu. Ya. Kata-katanya, yang penting pokoknya kalau ada Assalamualaikum, kaifa haluka ya akhi.
Kan gitu kan? Asli kita iltizam ya. Bahasa gitu-gitu. Tapi tujuannya adalah pacaran ya sama saja. Nggak boleh. Malah buatnya dosanya itu berlipat-lipat.